Hai, jumpa lagi dengan saya. Pernah nggak sih kamu merasa udah belajar mati-matian, tapi hasilnya gitu-gitu aja? Kayak kamu baca buku berulang kali, hafalin materi sampai begadang, tapi pas ujian, kosong. Aku pernah ada di posisi itu, dan sumpah, rasanya frustasi banget. Nah, yang jarang orang sadari, ternyata masalahnya bukan di kita malas atau nggak pinter. Masalahnya justru karena kita belajar di level yang salah. Yes, belajar itu ada levelnya. Kalau kamu maksa dapetin hasil tinggi, tapi masih pakai level belajar dasar, hasilnya, ya jelas mentok. Di video ini aku bakal kasih kamu sebuah peta, namanya taksonomi Bloom, yang diadaptasi ke versi kekinian. Benjamin Bloom membagi tingkat belajar ke dalam 6 level, mulai dari level terendah, yaitu sekadar menghafal, kemudian berturut-turut ke level yang lebih tinggi, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan puncaknya menciptakan. Ini bukan teori kuno doang, tapi semacam GPS belajar yang bisa bikin kamu bukan cuma lulus ujian, tapi juga sukses di dunia kerja. Apalagi di era kecerdasan artifisial kayak sekarang. Dan percaya atau enggak, kebanyakan orang cuma mentok di 3 level terbawah. Menghafal, memahami, dan menerapkan. Kamu mau tahu kenapa? Stay tuned! Karena nanti aku bongkar kenapa stuck di situ bikin hidup kamu lebih susah dari yang seharusnya. Sebelum aku lanjut, subscribe sekarang dan nyalain lonceng notifikasi. Aku janji, video-video berikutnya akan terus ngasih kamu strategi belajar praktis yang bisa bikin kamu melesat di karir. Jangan sampai ketinggalan. Agar mudah dipahami, aku ajak kamu jalan bareng. Bayangin aja kita lagi nongkrong, dan aku jelasin satu-satu level belajar ini. Dan kamu bakal sadar, ternyata kamu sering banget belajar di level yang salah. Mari lihat level pertama, yaitu mengingat. Aku dulu waktu SMA, tiap ujian sejarah, belajarannya cuma hafalan. Aku pikir makin sering diulang makin nempel. Nyatanya, begitu ketemu soal, langsung blank. Mengapa begitu? Jawabnya, menghafal itu ibarat berjalan di atas tali, melenceng sedikit saja langsung jatuh, alias hafalan hilang. Kalau belajar cuma dengan cara menghafal, itu kayak kamu pakai Google Maps buat ke kantor. Hari pertama kamu buka Maps, ikutin step by step. Belok kanan, lurus 200 meter, putar balik dan seterusnya. Hari kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya kamu tetap buka Maps lagi. Masalahnya kalau tiba-tiba sinyal hilang atau Maps error, kamu bingung total. Kamu nggak tahu mana arah yang sebenarnya karena selama ini cuma ngikutin tanpa paham. Nah, itulah belajar dengan hafalan. Sekadar tahu di permukaan atau kayak pakai kacamata kuda. Kamu bisa nyampe tujuan selama instruksi tersedia. Tapi kalau ada kondisi baru yang nggak sama persis, kamu stuck. Berbeda kalau kamu benar-benar paham rutenya. Kamu bisa improvisasi, cari jalan alternatif. Di era digital, mengingat itu gampang banget. Nggak ada tantangannya. Kamu bisa pakai Google, kecerdasan artifisial, atau aplikasi note-taking. Jadi kalau kamu masih merasa power kamu ada di hafalan, sorry to say, itu udah ketinggalan zaman. Di era sekarang, orang yang jago hafalan doang udah kalah sama mesin. Bahkan kecerdasan artifisial hafal lebih banyak dari kamu. Jadi kalau kamu masih puas di level ini, kamu udah digantikan. Tapi tenang, ada cara gampang buat naik level. Pingin tahu kan? Nah, level berikutnya, memahami. Aku baru sadar bedanya paham sama hafal waktu aku coba belajar bersama dengan teman-teman aku. Begitu bacaan di buku, bisa aku jelasin ke mereka. Langsung pelajaran nempel di kepalaku. Aku bisa jelasin dengan kata-kata dan kalimat aku sendiri. Kepala yang dulunya terasa berat dengan hafalan ketika menghadapi ujian, tiba-tiba jadi ringan, kayak laptop dengan prosesor yang powerful. Di era kita sekarang, banyak alat bantu yang bisa digunakan berlatih memahami. Kamu bisa pakai mind map digital, bikin short video di TikTok buat ngejelasin ulang, atau bahkan bikin thread di Twitter. Itu cara belajar zaman now buat bener-bener paham. Jadi kalau kamu sudah bisa jelasin ke orang lain dengan bahasa kamu sendiri, berarti kamu beneran ngerti, tapi paham aja nggak cukup. Karena kalau kamu cuma berhenti di sini, karier kamu bakal stuck. Kita harus naik ke level berikutnya, yaitu menerapkan.
Waktu aku baru mulai kerja, aku dapat tugas bikin laporan analisis. Awalnya aku cuma ngerti konsepnya dari training dan baca dokumen. Tapi ketika benar-benar diminta bikin laporan, semua teori yang aku pernah baca tiba-tiba terasa hidup. Misalnya cara olah data, bikin insight, sampai menyusun rekomendasi. Saat itu aku sadar, ilmu baru benar-benar jadi ilmu. Kalau bisa diaplikasikan di pekerjaan nyata. Belajar pada level ini bisa dilakukan lewat simulasi, project kecil, coding challenge, atau bahkan bikin side hustle kecil. Tapi hati-hati, jangan terjebak seperti kebanyakan orang yang mentok di level ini. Mereka bisa aplikasikan ilmunya, tapi nggak pernah bertanya secara kritis kenapa, adakah cara berbeda. Kamu harus naik ke level berikutnya agar beda dari kebanyakan orang, yaitu kemampuan menganalisis. Aku ingat banget pertama kali aku bisa benar-benar ngerasain pentingnya menganalisis. Itu pas aku lagi baca laporan kerja dari tim. Sekilas semua angka kelihatan oke-oke aja, tapi setelah aku perhatiin lebih dalam, ternyata ada pola yang aneh. Penjualan naik, tapi tingkat kepuasan pelanggan turun. Dari situ aku sadar, kalau cuma baca data mentah tanpa menganalisis, kita bisa gampang kejebak. Nah, kemampuan buat ngeliat pola, hubungan antar data, sampai celah-celah tersembunyi itulah yang bikin kita bisa ambil keputusan lebih cerdas. Jadi bukan soal banyaknya informasi yang kita punya, tapi gimana kita bisa ngulik informasi itu sampai ketemu makna di baliknya, yang tidak semua orang bisa lihat. Di era banjir informasi, kemampuan analisis jadi senjata utama kita. Misalnya, kamu bandingin AI tools A dan B, buat cari tahu mana yang lebih tepat buat tugas-tugas kamu. Kamu sadar nggak, kalau kamu cuma nerima info mentah tanpa analisis, kamu bisa jadi korban manipulasi. Faktanya, akhir-akhir ini banyak orang yang begitu gampang terjerumus aliran sesat. Begitu gampang tergiur iming-iming hadiah besar, pekerjaan bagus, pinjaman dengan syarat mudah, yang ujung-ujungnya penipuan. Itu semua terjadi karena mereka tidak menganalisis data dan informasi. Kalau sampai sini kamu masih ikutin aku, kasih like dulu ya. Biar aku tahu kamu benar-benar serius naik level belajar. Nah, sekarang kita lihat yang lebih tinggi dari analisis, yaitu kemampuan mengevaluasi, yang bikin kamu dianggap dewasa dalam berpikir. Mungkin kamu bertanya-tanya apa bedanya antara menganalisis dan mengevaluasi. Ya sepintas memang mirip, tapi sebenarnya beda. Menganalisis itu seperti membedah sesuatu jadi bagian-bagian kecil untuk melihat bagaimana cara kerjanya atau polanya. Sementara mengevaluasi itu seperti memberi penilaian dan memutuskan mana yang lebih baik atau lebih tepat. Aku pernah terlibat dalam proyek digitalisasi pelayanan publik. Ketika itu, aku harus menilai efektivitas sistem antrian digital yang baru diterapkan. Aku melihat masyarakat memang lebih cepat terlayani, tapi ada sebagian masyarakat lanjut usia yang kesulitan mengakses aplikasi. Evaluasi ini membuatku belajar. Ternyata sebuah inovasi tidak bisa disebut berhasil hanya karena lebih cepat, tapi juga harus inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Jadi, evaluasi itu tentang kemampuan menimbang baik buruk sesuatu dan berani ambil sikap berdasarkan data, bukan sekadar ikut-ikutan. Dalam dunia kerja, ini yang bikin kamu dilihat sebagai calon leader. Nah, yang terakhir ini, jarang banget orang sampai, tapi kalau kamu bisa, dampaknya gila-gilaan. Pembelajar level tertinggi adalah mereka yang mampu menciptakan sesuatu. Ketika perusahaan mau meluncurkan produk baru, aku tidak cukup hanya menyalin strategi promosi yang sudah ada di pasaran. Aku ditantang untuk menciptakan kampanye yang segar dan berbeda, yang bisa benar-benar nyambung dengan gaya hidup generasi muda. Awalnya aku merasa sulit, tapi setelah eksplorasi ide, riset tren digital, dan brainstorming dengan tim kreatif, lahirlah konsep kampanye yang akhirnya viral di media sosial. Mencipta nggak selalu bikin teori baru. Bisa saja dalam bentuk bikin konten original, startup, produk digital, atau bahkan cara kerja baru di kantor. Kamu sadar nggak, generasi sekarang bisa tiba-tiba bikin aplikasi viral dari kamar kos? Kalau kamu nggak belajar di level ini, kamu bakal ketinggalan jauh. Jadi menurut aku, orang yang puas jadi followers doang tanpa pernah mencipta, sebenarnya cuma jadi penumpang di hidupnya sendiri. Jadi sekarang kamu udah tahu ada 6 level cara belajar. Pertanyaannya, kamu mau berhenti di level mana? Hafalan, pemahaman, atau kamu berani naik sampai evaluasi dan mencipta? Ingat, kecerdasan artifisial udah bisa hafal dan ngerti.
Yang bikin manusia beda adalah di level analisis, evaluasi, dan mencipta. Kalau kamu masih main di level bawah, kamu bukan cuma kalah sama orang lain, tapi kalah sama mesin. Jadi mulai hari ini, tentuin tujuan belajar kamu. Jangan puas cuma paham, tapi latih diri kamu buat analisis, evaluasi, bahkan mencipta. Karena cuma di level itu kamu bisa benar-benar relevan dan dihargai di era digital ini. Jadi subscribe sekarang. Karena di video berikutnya, aku bakal kasih kamu strategi praktis gimana cara melatih otak biar konsisten berpikir di level tinggi. Kalau kamu kelewat, siap-siap nyesel. Karena strategi ini yang bikin aku bisa percepat karir aku. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa tercerahkan. Dan tulis di komentar. Kamu sekarang lagi di level berpikir yang mana? Aku bakal baca dan respon. Bahkan mungkin aku bahas di video berikutnya. Sampai jumpa!